Udah record nih. Yeay, selamat datang kembali di episode terbaru dari podcast 3P. Podcast pembawa viewer. Nah, itu dia. Semoga Pembawa iya, pure pokoknya paksain aja pokoknya biar PPP bangsat, gitu. Podcast pure pembawa berkah, pekah cia, pembawa apa lagi? eee, puang, Poin. Hah? puin. Woi, Ah, jangan. Buah apa? puan. Puang, Puang apa? uang diisi P, puang. Guys. Nggak, nggak gitu mainnya bangsat, bangsat. Hahaha. Gimana Tom? Gimana kabarmu Tom? Baik baik, Kle. Aku menemukan sebuah series baru untuk ditonton cuy. Bisa, Apa tuh? Apa tuh? eee, series yang bisa ditonton sambil jaga anak, sambil ditanya-tanya istri. Series yang kalau ditanya istri, "Itu kenapa sebenarnya?" Aku juga nggak tahu tonton dia, gitu, Kle. Apa Namanya emangnya? The Bear, Kle. Oh, koki itu. Oke itu. Isinya bacot bacot Bagus sih, bagus bacot, sih. terus apa namanya, Itu bagus loh ini ya. Apa namanya? Reviewnya apanya? di dari kritikus film. Bagus, bagus, bagus banget katanya itu. Oke, gininya udah dapat nonton? Apa ya? PR itu dapat nonton. Oh, oke. Yalah, kan serius doang itu. Yang koki Berapa itu kan season? Ya, yang Koki itu. berapa apa? Berapa season kita nonton? Kan ada 3 season sekarang nih. Udah sampai mana? Baru 5 episode. Bangsat, bangsat, Kle. Tapi bagus ya, bagus pace ininya bagus. Suka sih aku. Bagus bagus sih, Kle, kayak, eee, apa ya, chaos Kle, kayak di dapur tuh kayak entah apa yang terjadi tuh nggak tahu, nggak ketahuan, Kan terus emang, eh, kan Ki pernah. Emang chaos, kan emang. aku di dapur dulu cuma di Brunswick aja sama di Blue, tidak se-chaos itu sih, kayak, wah ini bener-bener chaos kayak, wah Kle, wah, Iya, itu kan Brunswick sama Blue itu by the way yang buat yang belum tahu apa namanya? Tempat makan eh si Brunswick tempat makan iga bakar, si Blue tempat makan kayak Warmindo itu. Ya, ya iyalah nggak sekeos si The Bear. The Bear itu kan makanan proper kan? kalau dari season 1 episode 5 masih dia makanan, apa ya, kayak daily Makanan gitu, ya daily gitu. sandwich. Iya, emang chaos sih daily itu. Di sini pun gitu aku misalnya kalau beli roti daily dan enak loh. Iya sih. Aku ngerti seenak apa tuh si The Bear tuh buat masakan. Enak banget di daily-dailynya di sini. Kalau misalnya yang udah terkenal gitu loh, Heeh. enaknya tuh memang terasa berbeda loh. Jadi, dia kan dapat dulu nih kerja di restoran, lu berapa lama kita pada kerja di restoran dulu? Oh, aku dapat kerja di restoran. Restoran pertama yang aku dapat kerja tuh di Melbourne nih, di The Ulag pertama itu masakan Indonesia. Habis itu di Mama restoran itu aku dapat jadi buat roti canai itu loh, roti tisu, roti canai. Heeh. Habis itu di nelayan, aku dapat di Melbourne di nelayan. Masakan Indonesia juga. Oh, Apa oke lagi oke ya? oke. Itu aja. Men pas kerja di sana tuh isi kayak, ini yang baru pertama kali tak, lihat di dapur atau film-film tentang dapur ya, film-film tentang masak-masakan. Hmm. Tiap kan, jalan di belakang orang tuh, ini menurut film The Bear ini kayak ngomong behind, behind, corner gitu Iya, kan. iya. Oh Betul, ya? betul sekali, betul sekali. Karena kalau tidak behind, kita kan harus gerak cepat nih. Karena apa namanya? Orang masuk dan orang keluar tuh eh cepat ya pergantiannya. Orang Heeh. orang datang itu kan
lapar, ada orang datang untuk makan, ada orang datang untuk ngobrol. Hmm, Nah, jadi, eee, kita kita apa namanya, dipacu ya, iya iya iya. di dipacu sama bos itu biar kita bisa buat cepet, biar bisa, lebih banyak memberikan makanan ke customer biar profit-nya mereka semakin nambah. Nah, ngomongin behind tuh kan setelah kita buat masakan atau kita lagi masak atau kita mau nyuci itu kan, Heeh kita bawa piring banyak, bawa, apa namanya, minyak panas. heeh Misalnya heeh kalau nggak ngomong behind behind kalau ngomong behind tuh yang mau lewat, heeh. biar si orang yang, sibuk motong atau sibuk melakukan tugasnya tuh biar nggak mundur atau, eee, ke belakang melakukan gerakan tiba-tiba loh. Heeh. Nanti misalnya yang bawa piring jadi jatuh, yang bawa, oli Oli jadi yang kerja di bangsat. bengkel, yang bawa minyak panas tuh, jatuh, tumpah gitu. Makanya kalau kita mau lewat, kita yang bawa, barang mau lewat tuh behind gitu dah kita, biar mereka tuh diam, tidak bergerak gitu loh, karena kita mau lewat. Oh, lah. Emang kayak gitu kok, kalau kalau misalnya lagi, apa namanya, rush rush hour loh, misalnya lagi makan siang, Heeh jam makan siang nih, hektik gitu dah, sehektik-hektiknya, gila pokoknya. Gila. Dan kadang untuk memangkas, untuk apa namanya, efisiensi, kadang-kadang kayak di Mama nih, Hmm, kalau nelayan itu kan buka terus tuh, kalau kalau di Mama restoran tuh, restoran Singapura sama Malaysia tuh, dia hmm, itu bukanya tuh aku lupa ya, dari jam 10 gitu misalnya, sampai jam 3 tuh, sampai jam 5 tuh, kosong lah dia, hmm. tutup 2 jam tuh. Karena di situ sepi soalnya di 2 jam tuh, entar jam 5 sampai jam 10 lagi dah buka, gitu, untuk makan malam, gitu, Tom. Oh, berarti selama dia tutup tuh, apa yang dilakuin gininya, apa namanya, kayak, pegawai-pegawainya tuh? Ya ada yang ada yang pulang, ada yang kalau rumahnya dekat pulang, makan di luar, jalan-jalan, gitu. Soalnya kan kita, beda sama di Indonesia kan dibayar per bulan, di luar negeri kan dibayar per Per hour, jam per dia? jam. Oke. Jadinya jadinya, bosnya tuh mikir, potong aja nih 2 jam nanti biar kita lebih murah bayar pegawainya gitu, dan banyak Mmm, melakukan hal seperti itu kok. dari yang tak lihat di sana sama yang tak alamin di Blue, di Brunswick tuh kayak chaos kali ini, kayak banyak kali Iya sesuatu emang yang chaos. terjadi, kayak bacot sana sini, Soalnya fuck sana sini, aku apa nih gitu, bingung gua. Lah, iya bener, aku jujur ya, ini aku ketemu, apa, aku ada chef nih baik sekali dia, baik, ngomongnya baik, net, tapi kalau udah rush hour ya, "Cepet dong, cepet!" Jadi keluar tanduk ya. oh ya? Iya, jadi marah itu semarah, "Ayo dong, cepet sekarang!" "Iya ya, maaf maaf maaf." Padahal sebelum itu bercanda-canda gitu. Kalau udah selesai, apa namanya, Rush hour-nya? jamnya nih, rush hour nih selesai, kalau masih kerja nih, kalau sudah selesai kerja, tutup toko, tutup restoran, Heeh. lagi dah biasa bercanda-bercanda dia. Emang Oh, se segila itu emang di dapur tuh. Apalagi The Bear nih kan si siapa namanya? Siapa namanya? Pemeran utamanya? Carmen Carmen Carmy Hah? Carmy, Oh iya. Itu dia kan ini kan, chef profesional kan. mantan di Michelin Star 3 bintang gitu kayak. Ya ya mantan Michelin star lagi. Keren. Gila hektiknya tuh gila. Makanya kayak nonton Gordon Ramsay itu bukan dia, Oh, berlebihan dia marahnya. emang gitu ya? Emang kayak gitu dari dapur. Oh lah, Tapi oh, si Gordon Ramsay itu agak dilebih-lebihkan biar
ya adalah nilai, jual untuk nonton kan. Oke 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 Tapi oke. biasanya tuh emang bicaranya besar-besar, kasar-kasar gitu, Heeh tapi heeh entar heeh. kalau udah karena adrenalin lah, kan harus cepat buat gitu. Oh, kle Ya misalnya baru 1 jam tuh, dalam 1 jam tuh ada, eee, 2 banjar datang gitu makan, pusing loh, gimana cara buat bangsat, lo? kle iya, Ci. Wah pusing. Tapi gini, spoiler, Ki udah tahu kenapa dia, dikasih restorannya sama Kakak itu? Oh Kakaknya ke mana? Lupa Oh, aku udah lama kali nggak nonton. udah lama kan, gini, Heeh, kakaknya meninggal, kakaknya bunuh diri heeh, pokoknya tiba-tiba tuh, terus ya udah di restoran Michelin tuh ditelepon, kakaknya meninggal, mhm, bunuh diri, balik ke kota asalnya, dikasih peninggalan restoran gini ya tuh, deli sapi sandwich mhm, tuh, gitu. mhm, Le nah, terus, kenapa? ada gini Ci, beberapa minggu lalu lagi gencar-gencarnya kayak berita-berita kayak, angka bunuh diri di Bali tuh paling tinggi di antara, apa namanya, kota-kota lain Masa di Indo tiba-tiba ke tuh. sana? Iya, Heeh, belum dapat berita Ci, makanya biar panjang nggak dulu nanti beritanya dikitan gitu. Nih, terus? ya kan pendengar kita makin banyak abis, apa, kita berhasil menebak skor Jepang dan Indonesia loh. Biar 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 terhibur mereka, biar Jepang, agak Cina, ke Jepang, kemarin Jepang kita tebak lagi, oh ya kemarin Jepang, ya ya betul. Seri, 1 sama. bangsat lagi nih. Udah, Terus? biar, eee, terhibur. Nah, pernah nggak punya teman bunuh diri, men? Wah anjing pertanyaannya kaget, tidak menyangka aku sih. Tapi yang gini-gini aman nggak di YouTube ya? Aman nggak, kenapa nggak kenapa? Heeh. Ada nggak? Nggak ada. Tidak pernah kenal sama orang, eee, nggak sih, nggak pernah, no. Nggak pernah Oke. bunuh diri, nggak pernah. Aku kalau temen Pernah temen-temen emang? banget tuh nggak, temen banget tuh nggak, kenalan ada, bunuh diri waktu Covid gitu. Kenal, Ini oke, coba coba ceritain. awal-awal Covid, Kok Covid kan kita bisa tiba-tiba ke sini ngobrolnya? Ya terus coba. ya biar eh, belum dapat berita aja, aku dapat 1 ya berita, habis Iya ini iya, lucu, terus? beritanya habis ini lucu. Nah, Entar dulu, ini ada lucunya orang yang bunuh diri nih? enggak, eee, enggak Oh lucu beritanya sih, yang lucu? beritanya lucu gitu. Oh anjing. Ya terus terus? Eee, temenku, kenalanku, dulu sering tak minta tolongin Cewek cowok nih? foto-foto, cowok cowok Biar cowok, bisa aku foto membayangkan. Oh cowok. cowok, dia fotografer Umurnya? dulu, umurnya seumuran kita, Lanjut. seumuran kita, terus di awal-awal Covid tuh dia bunuh diri, kan Covid 2 tahun ya, 2020 sampai 2022-an tuh. Ini di awal Covid istilahnya kayak loncat dari tangga rumahnya gitu apa gimana, apa di deket tangga rumahnya tuh ada jendela, pokoknya dia loncat, kena jendela, was gone gitu terus. Kenapa kenapa bunuh diri? Kata kata yang beredar, nah berita yang beredar tuh dia bunuh diri karena stres Covid gitu. Zaman itu tuh belum ada kayak judi online, pinjaman online, pinjol tuh belum ada, baru Covid aja gitu loh, tuh. Heeh, Nah, itulah dia bunuh diri. Entah heeh. mungkin nyambung ke episode sebelumnya tuh, entah nggak punya teman, nggak ada diajak ngobrol, atau nggak ada support keluarga, nggak tahu, nggak jelas, pokoknya tiba-tiba ada kabar, "Glenn, ikannya mati, Ci." "Oh, mati kenapa?" "Bunuh diri." Glenn, bunuh diri, oh? Oh, kenapa kena?" "Sinawang stres kena Covid, Glenn." "Jangan Covid masih stres." Nah, Masa gara-gara itu ya? Tapi mungkin aja sih, terus? mungkin aja. Nah, ini ada hal yang mau tak tanya, Ki. Kadang kan aku, Ah, kan aku orangnya emang bangsat ya,
aku orang emang bangsat Iya, gitu. emang bangsat Kalau Ki. ya, kalau ada orang-orang baru yang nonton, yang dengar kita, belum tahu, saya ini emang terkenal di pergaulan teman di rumah tuh emang bangsat. Nah, bangsat dan, tidak punya adab, tidak punya empati. Ya, empati, no adab, zero empati. Untung punya istri. Ya untung punya istri, kadang-kadang istri yang, "Stop, jangan kayak gitu." Istri yang kadang-kadang nyetop, Terus, temen yang kadang-kadang kayak yang episode kemarin, untung di-stop sama iklan, jangan itu militan sih ya, jangan hampir naik emang lorong. militan tuh, Cuk. Jangan jangan jangan. Jangan jangan Terus? jangan. Nah, sudah. Nah, kan aku tidak punya adab, tidak punya tidak ginilah, tidak sensitif lah. Kadang aku Heeh. dengar sama berita-berita orang yang bunuh diri itu kayak, "Oh ya udahlah, kayak nggak penting kali, ngapain bunuh diri." Dan kadang juga aku senang sih, oh ya minimal sekarang udah selesai dia perjalanannya. Jadi, apapun masalah hidupnya nggak akan ngeganggu orang lain yang di dekat dia tuh, minimal dibawa sendirilah. Ya orang lain lebih repot sehari 2 hari buat pemakaman dan sebagainya, tapi setelah itu ya udahlah. Ya, apa pertanyaannya? Kenapa aku bisa berpikir seperti itu, kenapa tidak ada rasa kasihan sekali gitu loh. Nah, gimana Ki? Kalau menurutmu apakah aku yang salah apa gimana? Sulit sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan yang seharusnya ditanyakan kepada ahlinya nih, Tom. Psikiater, Tom. Jangan tanya sama aku. Aku hanya sarjana hukum gagal. Pernah men pernah men pernah men, pernah ada psikiater ke kantorku kan, psikiater apa psikolog, ya pokoknya Eh, yang belum bisa ngasih obat lah, baru bisa ngasih kita denger lah. oh ya, aku lupa juga apa bedanya. Ya pokoknya yang entah siapa yang bisa ngasih obat, terus entah Psikolog, siapa yang psikolog dan psikiater. ya itu Ya, entah terus siapa yang aku masuk. lupa. Nah, Eh, aku lupa datang ke juga bedanya. kantorku, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ini berbanyak ngobrolnya, ada Hmm. pertanyaan-pertanyaan khas psikiater tuh bla 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 bla, dan aku kayak emang dicap sama psikiater, oh tidak punya rasa empati sama sekali itu sih. Dicoba digali 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 digali, dan akhirnya kata psikiater, ya penyebabnya karena memang aku orang Bali yang memang hidup di keluarga orang Bali yang tidak terlalu ada rasa empatinya dan sudah terbiasa kayak gini. Masa gitu sih, kayak maksudnya psikiaternya nggak ngerti kenapa aku tidak punya empati nih. Kayak, Ya kayak damn, nggak dibayar ya itulah dijawab. ini dibayar bangsat, dibayar sama Oh dibayar? dibayar Eh, kantor bangsat, oh bagus Makanya kantor ya. Terus? kebanyakan orang bermasalah sih sebenarnya di kantorku sampai ada yang kayak gitu. Smart boss. Terus? Iya. Nah, kadang aku berpikir sih kayak lihat-lihat ada yang bisa tak kasihanin, kadang misalnya nih, ada kejadian, berita tak tonton, ada cewek kecelakaan, cantik ceweknya, kasihan sih. Terus ada kadang-kadang Ah, berita kecelakaan anak racing yang emang angkat-angkatan, yang emang, wah emang risk kali hidupnya, madak bangsat, ah. die kalian die, nggak peduli ku, gitu, makin tidak kasihan. Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa kayak tidak bisa, apakah aku tidak normal gitu kadang-kadang? Nah, Emang menurutmu harusnya gimana? Yang normal tuh emang gimana menurut? harusnya orang normal kan, oh ada apapun kejadiannya, oh sangat kasihan, I'm sorry for your loss, kayak gitu-gitu kan. Kayak kadang-kadang, ini yang paling sering kejadian nih, Di setiap eee kejadian tuh normal kayak gitu. harusnya ya, jadi kan kejadian tuh kayak sering kejadian di kantorku, ada pengumuman, "Oh, si ini ada yang meninggal, orang tuanya atau saudaranya, jadi, dia harus cuti hari ini," kayak gitu. Kayak aku dalam hati kayak, Kenal sama temenmu. "Kenal kenal kenal kenal." Kenal baik nih temenmu sama temenmu. Tidak ada orang yang kenal baik dan berteman di lingkungan kantor men, namanya rekan kerja, oke? Kita kasih baseline-nya di sana dulu. Nah, itu rekan kerja ya, Sorry, rekan sorry, sorry. kerja.
Aku pernah sekali aja kerja kantoran dan 10 tahun lalu dan itu hanya 3 bulan. Oke, jadi aku tidak Nah tahu. Terus nah, lu kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kayak berpikir malah, "Ih, Kleng, orang nih nyusahin malah, Ci," kayak gitu-gitu tuh. Tidak tidak punya empati, kayak empati less. udah udah udah. Dah, yuk Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? pertanyaannya. Bangsa, aku mau ya sebelum ke segmen berikutnya ya, Ya 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 ya. menurutku kan ada peribahasa nih, celebingkah Heeh, batan biu, gumilinggah aja liu. heeh, Banyak macam-macam ada orang tuh banyak nih dong. Ada heeh, yang ada yang ada yang kayak ke tidak empati, ada yang empati, heeh, ada yang empatinya berlebihan, ada yang heeh, eh, sebenarnya empati tapi nggak ngeliatin, ada yang heeh. tidak empati tapi fake dia di depan. Oke oke. Ya, ya ambil yang bagus-bagus aja. Yang penting kalau menurutku ya apapun gimana pun sifat semuanya yang penting tidak tidak merugikan banyak orang aja. Aku ajak berteman Mmm, gitu aja. Kalau kalau aku sih misalnya mhm. kayak kan emang bangsat mulutmu. Kadang-kadang malu ya udah jangan nih ngomong gitu paling aku gituin ya kan sebagai teman kan ngasih tahu makanya ya teman tuh harus kalau kalau aku nggak apa-apa tidak mempermasalahkan sih mau punya empati apa enggak yang penting kalau emang orangnya bisa diajak berteman apa namanya diajak ngobrol nyambung tidak 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 apa namanya bohong-bohong kayak tidak nipu lah aku ajak Tidak lah berteman kalau kalau muatai gitu? kalau tidak itu maksudnya bukan bohong kalau bohong itu kan bisa aku cari-cari lucunya kalau udah Heeh. nipu enggak ada aku ajak berteman kalau cuman tidak empati doang mah apa sih yang penting tidak melukai nih yang penting tidak melukai tidak melukai eh, sesama tidak apa namanya merugikan kalau nggak punya kalau masalahnya cuma nggak punya empati doang mah bukan masalah sih buatku kalau aku kalau orang lain kan beda-beda Oke oke. Oke 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 oke. ya udah apa beritanya Next, kita react beritanya podcast react pemberitaan. Oke, bisa buka, message-mu di Instagram, men. Barusan tak kirim. Sebuah berita dari info dan pasar terkini.id. Tuh. Udah kelihatan? cekcok istri nekat lompat dari motor di jalan raya dan pasar Gilimanuk lu nggak make sense masa 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 lompat dari Apa? motor gara-gara cekcok. Loh, Lalu, bisa? seorang istri nekat loncat dari kendaraan dikendarai suaminya saat anjing Iya iya. usai cekcok dengan suami saat motor melaju. Nah nah Anjing. nah. Tadi di awal sudah gloomy-gloomy, sekarang kita ketawa-tawa dah. Satu berita, ini kita bisa bahas. Apa ap, ap, Nah ap, nah nah nah. apa permasalahannya kira-kira ya? Lalu kalau aku apa permasalahannya kira-kira? Kayaknya Oh, kalau kayak gini, berarti istrinya yang lompat ya? istrinya lompat. Cowok, cewek naik motor, di jalan raya Denpasar Gilimanuk, suami istri. Suami bawa motor, istri bonceng di belakang, cekcok 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 cekcok, langsung yang istrinya lompat. Nah, kira-kira apa masalahnya, men? Nah, ayo, coba kita tebak dulu. Ah, aku tahu. Hmm. Motornya terbakar. Nah ini masih bisa, sayang, masih bisa sayang. Oh, motor terbakar foto. Aku lompat aja. Gitu deh. Le sampai bengkak dahi ya, bencol, bencol, le. Masa, Iya. masa ada. Ada. Akibat kejadian tersebut, sang istri alami luka di wajah dan bengkak pada Enggak, dahi. enggak tahu ya Pak.
Kalau menurutku kayaknya sama mitra sih. Iya nggak Lah sih? kalau Ap ap memitra terlalu berat sih, terlalu berat, nggak. Istri-istri, terlalu wanita-wanita berat, kalau terlalu berat kalau memitra tuh ya. Ini baru loncat dari motor, terus men, kalau memitra itu terlalu berat, men, nggak maksudnya gitu. loncat dari motor tuh tidak berat. Loncat dari motornya berat, alasan loncat dari motornya kalau itu memitra, itu terlalu berat, ngerti ke? Coba lanjut terus, heeh. Nah, kalau menurutku ya, ini cekcoknya paling masalah nggak tahu mau makan malam apa malam ini, Ci. Iya. Udah mulai nggak make sense jawabanmu. Loh Masa loh, makan apa ya? nah, Makan apa pernah ya? Misalnya nah, istrinya ngomong, "Makan apa ya?" Suaminya, "Terserah." Ih, itu kan harusnya aku yang ngomong, lompat langsung nah, gitu. enggak. Nih, kalau itu contoh ya, itu contoh beratnya Heeh, masalah yang bisa menyebabkan seorang istri loncat di motor. Kalau misalnya selingkuh sama mitra itu udah lebih dari loncat motor, men. Kayak pernah nggak cekcok pengen pulang tuh, pengen kayak taruh motornya, pengen kayak, "Aduh Kleng, ini nih bawa dah motornya pulangmu, Kleh pulang dah sendirimu Kleh, aku mau diam aja di trotoar nih Kleh, mau nyebat ya satu Kleh," kayak, "Ah fuck, apa nih?" pernah lah. Kleh. Masa ada pasangan yang tidak pernah, eee, Nah merasakan, "Ah, sendirian lagi." nah, itu sampai kayak gini, selingkuh sama mitra, belum kan? Enggak sih. Oh, iya ya. Oh, ngerti ya. Oh, ngerti aku, berat tuh maksudnya. Nah, terlalu berat kalau sampai Iya iya, ngerti selingkuh tuh, ngerti. nah, Kalau sampai melemparkan diri ke aspal ya, tuh, ah, belum. Kayaknya apa ya, ini apa menurutmu apa, Tom? Aku LDR soalnya, Tom. Kleh, Ki kan sering nih sama istrimu, ah, kayaknya lebih relate. iya sih, kayak kalau misalnya gini ya, kadang-kadang yang paling sering tuh, hal-hal bodoh yang dipikirkan oleh istri kita dan kita tahu itu hal bodoh yang tidak akan terjadi, kemungkinan terjadinya sangat kecil, Iya iya, bener. yang sangat, Iya, bener. kebetulan banget baru satu terjadi, cuma Iya terus iya. dipikirkan. Nah, terus ditanya dah kita, "Menurutmu aku salah nggak berpikir kayak gitu?" Kita dengan logis, dengan tidak perlu empati-empati kan balik ke kita, "Ya enggak lah, ngapain? Itu kan pikiran yang tidak penting, tidak mungkin terjadi, ngapain mikir kayak gitu? Lupain aja." Nah, dengan tanda kutip, Iya, ya ini bener, no. istilahnya digampangkan, pemikiran lupain aja tuh, jadilah cekcok gitu. Itu paling sering tuh kayak, "Besok aku nyuci apa enggak ya?" "Ya nggak usah nyuci kalau nggak pengen, kalau pengen nyuci, nyuci, kalau nggak mau nyuci, nggak usah nyuci. Kalau misalnya habis bajunya, ya udah pakai baju yang lain, yang ada kita olah," gitu. Apakah itu akan diterima? Tentu saja tidak. Itulah yang akan membuat cekcok 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 cekcok, lalu akan terjun dari Anjir, motor. bener bener bener. Iya kan? Iya Hal-hal kan? bodoh, Iya. aku pernah aku pernah kesel banget kan, tiap Heeh, apa yang aku omongin tuh dicari-cari kesalahannya. heeh, Aduh capek aku, ya udah aku diam aja dah. Diam aku heeh. kan. Habis itu, "Kok kamu diam?" "Ih, kan aku ngomong salah, nggak Nah salah mending aku diam." "Ya udah nah aku kenapa diam?" Apa sih? nah. Terus ada lagi, Men, biasanya nih pertanyaan pamungkas cewek kalau udah bosen sih. Cewek Apa tuh? kalau kalau cowok bosen kan dia melakukan hobi ya, hobi baca komik, terus Heeh, nyebat lah apa tuh, buntu-buntunya ya udah tidur gitu loh. mhm, Cewek kalau lagi bosen tuh kan hobinya berantem. Itu kayak adrenalin buat mereka tuh. Nah, ada satu pertanyaan andalan, Men, kamu iya. tahu nggak? Ya nggak semua sih. Terus? Ya, istri-istri kita, pacar kita kan baik, nggak gitu tuh oknum.
cewek lain dong. Iya, ini kan lagi ngomongin, berita Berita, maksudnya. itu berita. Ada satu pertanyaan pamungkas cewek, Mas, ditanya dah, Heeh, "Sebenarnya sebenarnya kamu sayang nggak sama aku?" Nah, mmm, itu udah mati ditanya. aja. Kamu Nah, udah ditanya, saat itu Cikle. dah kita harus lompat dari motor, yes! Nah Terjawab dong, nah, terjawab! udah dia, Cikle. Iya ya, besok lusa kalau ada berita seorang pria loncat dari motor, bunuh diri karena cekcok dengan istri atau pacar karena ditanya, "Sayang apa enggak?" Di saat itu aku empati, men. Di saat itu aku relate kayak, "Bangsat, Ternyata kasihan." omongan-omongan yang panjang tadi tuh hanya setup tuh untuk Iya. punchline ini, anjing. Fuck, aku serius lagi jawabnya tadi sih. Aku baru mau ngomong, "Jangan malu untuk normal, nih habis Covid aja ada new normal, santai ya, jangan jangan jadi normal." Ternyata hanya setup dari tadi sih. Udah berapa menit terbuang waktuku untuk setup-setupan punchline-mu nih, anjing. Gitu tuh, dah langsung dah dari, setup, satu berita jebret, langsung segmen selanjutnya, podcast pemberi pertimbangan hiburan, men, keles. Enak kan? Siapa Enak kan? nih? Aku duluan. Boleh kalau Keda, boleh. Ngawur-ngawur aja. Ngawur-ngawur aja boleh. Iya. Apa ya? Apa? Apa Kalau yo? aku pengen ini nih, Apa? film lagi deh. Lah aku suka nonton film soalnya. Film Boleh lagi ya. boleh 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 Film boleh. film zombie terbaik yang Uh pernah aku tonton. uh Filmnya dibintangi oleh Brad Pitt. iya Namanya iya. itu World War Z. Iya, Kenapa itu jelas. film zombie terbaik? Karena zombie itu lari, guys. Iya Nggak takut. iya iya. Biasanya biasanya kan kita nonton film zombie Resident Evil, Silent Hill. Heeh, Silent Hill zombie nggak ya? Pokoknya itulah. heeh. Uh, zombie itu kan apa kayak Walking Dead. Zombie itu kan kayak tertatih tuh jalannya. Heeh 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 Ah, heeh. ah, ah. Anjing. Kalau si World War Z zombinya Usain Bolt semua, cuk. Larinya kayak kayak Tom Cruise di film Mission Impossible tuh loh. Larinya bener-bener sangat presisi sekali. Menakutkan sih. Aku emang suka film zombie tapi ini zombinya gila sih ini. Aku pertama kali nonton ya, kalau kan sering nonton film-film zombie-zombie sebelumnya tuh kayak, "Oh, yang bisa aku selamat dari film zombinya nih. Oh, film zombinya Betul ini betul tinggal dikamplang kayak aja palanya gini ya. kan." Ya kan. Oh, yang apalagi ada film-film zombie kayak yang nggak jelas, ini tinggal, bawa apa kayak palu apa, terus tinggal Ya paling hati-hati kalahnya kayak kalahnya paling kalahnya kalau diserang sama banyak zombie atau efek ah, surprise tiba-tiba di belakang gitu loh. ya kadang-kadang ada kayak berpikir, Ini "Oh, tinggal jangan lupa kunci pintu habis datang aja sama cek-cek orang yang habis keluar ada bekas gigitan apa enggak." iya nggak ada otaknya biasanya. Ini Ya ini sampai tembok yang besar tuh kayak semut loh, iya tumpuk dia sih sampai roboh. Ini nggak make sense. Ini zombie ya kalau aku misalnya ada di World War Z ya, heeh, bunuh aja lah, capek. Mana ya mungkin gimana lagi. Tapi bagusnya World War Z, kenapa aku bilang World War Z itu bagus ya? heeh, Karena ada di akhirnya itu ada di ending itu bahagia. Enggak ya bahagia, maksudnya di ending itu terjawab loh. Gimana cara menyembuhkannya heeh itu heeh aku heeh, suka. Sama kayak nonton film horor, heeh heeh. hantunya mati di akhir. Senang Oke aku oke. nonton film horor. Oke Karena itu oke dah aku oke pengen oke. nonton film horor bahwa kita jadinya nggak takut lagi loh. Heeh Nah, heeh. si produser-produsernya yang ingin filmnya ingin mendapatkan banyak duit lah. Saya Heeh. hidup lagi hantunya. Kesel lah aku sih. Menurut bagus. Soalnya sudah ditemukan cara menyembuhkan. Emang mau ngomong apa tadi? Enggak, aku mau ngomong kayak film zombie yang World War Z itu di akhirnya tuh ada kayak harapan loh. Semua film zombie yang Hmm. tak tonton di akhir tuh pasti ending-nya
zombinya tuh nggak mati, semakin menyebar kayak gitu-gitu tuh. Oh, Nah, betul. ya kan. Yang di sini nih zombinya apa ya? Berhasil ya dibunuh, enggak aja berhasil dibunuh, berhasil ada penawarnya atau berhasil ada jalannya nih. Ada yang bisa kita lakukan Hmm. ke zombie ini yang nggak ada bisa kita lakuin di apa namanya, film-film zombie lain kayak pokoknya film zombie itu yang film lain tuh udah pasti kiamat, udah nggak ada harapan, tinggal nunggu waktu aja dah. Di sini masih bisa kayak, "Oh kayaknya bisa nih, Ci. Kayaknya ada nih orang-orang yang belum jadi zombie nih masih bisa berharap sama karakter utama ini loh." Nanti bisa dicari caranya apa biar apa namanya, biar, eee, Payo. hilang zombinya dari dunia ini gitu. Betul, betul, betul. Tuh, Bagus ya, aku suka sih. tuh. Ya Pak, ya Pak. Aku mau rekomendasiin, akun Instagram, aku Oh, kan suka sama manhwa, manga, animasi yang Jepang-Jepang dan fantasi-fantasi. Ini ada satu akun Instagram namanya, Shinlair Box. Nah, Shinlair Box itu dia komik artis, ilustrator, terus, eee, sering dah, bikin-bikin di Instagram kayak apa namanya nih, karakter-karakter ya. Nah, yang aku suka dari akunnya nih, dia pertama gambarnya bagus. Nah, iya, gambarnya bagus, terus idenya bikin item-item dalam, dunia fantasi itu keren-keren sih, kayak yang kayak bilang kan nih, masukis mantel, ada keterangannya apa, banyak detail pokoknya. Nah, terus nih, apa lagi, ada item dia kadang-kadang bikin pedang, oh ini ada cincin kayak, apa nih, Sculptor Secret Wondrous Item, kayak Forget by Earth Elementalist from Titanstone. Jadi kayak baca ini nih kayak baca manhwa sih, kayak baca, "Oh, oh ya? ini" iya, coba Kek lihat-lihat gininya, akun-akun profilnya banyak kali. Ini ada Crystal Claw Wondrous Item, ada rare gauntlet fungsinya prosthetic Orang arm, Indo nih? Kok ada kayak barong gitu jenengnya? ada kayak barongnya entah kenapa ada barongnya, nggak tahu, Barong celuluk maksudnya celuluk. ya kayak celuluknya ya, entah Heeh. kenapa mungkin, oh dia author of Night of Raksasa. Ini apa ya, Night of Raksasa ya? Kayak komik kah? Apa? Night of Raksasa Wah, aku baru tahu ada yang kayak gini-gini nah. novel. Ya, oh komik komik. Oh Only Human. komik. Saya Muklis Nur. Oh, orang Indo nih. Oh orang Indo, di mana Kak lihat? Ini Only Human yang tulisannya yang dia buat buku Only Human. Snow and Oh Shadow. Saya oke Muklis oke. Nur yang juga dikenal sebagai Shinlair, seorang freelance ilustrator dan komikus dari Indonesia. Oke. Genre spesialisasi saya adalah fantasi dan sci-fi. Saya pernah mengerjakan tabletop RPGs dan video game indie. Komik yang pernah saya buat antara lain Only Humans, Snow and Shadow, dan Night of Rakshasa. Oke. Coba kirim linknya tuh, Man. Pengen aku kayak, eee, tumben aku jarang ngefans sama orangnya, ini tumben aku ngefans sama Glenn. Oh Gagah ya? sih. Iya, jarang aku ngefans sama orang nih, wah Glenn, Tapi emang gagah sih. bagus sih karyanya. Kayak wah, ya Gimana ini, sih kalau kita pengen pengen eh, baca komiknya dia nih? eee, ada link Patreon-nya. Ini nanti, tak kasih dah ke gininya, apa namanya, Patreon-nya, tak sumbangkan sedikit, ya ada Iya, tiga gitu dong. $3. Boleh. Nice tiga nice dolar. nice. Ya Emang bener $3 per segitu? bulan. Ya, nih, aku barusan buka, Patreon-nya, Oh. gitu. Keren sih. Aku lama dah, nge-follow dia kan kayak, ada kok kayak gini ya, kayak manhwa ya aku lihat kayak ada satu item, ada ceritanya, ada satu karakter, ada ceritanya, kayak dia bikin dunia sendiri tuh, keren kali, keren.
pengen apa ya, pengen baca sih jadinya kayak gininya. Patreon nih apa artinya? Kayak OnlyFans cuma tidak Oh, tidak Patreon tuh ini kayak aplikasi. traktir ya, kayak traktir. Oh, Kayak traktir ya, oke kayak oke traktir. oke. Tuh, Clay. Sinler Box. Bagus sih karyanya. Ini yang Iya barangnya sih. bagus. Seven Keren-keren, Deadly semua Sins keren-keren. Iskara. Clay. Ya. Ya. Oh itu. Oh, Keren ya. oh, Keren. keren Kayak sih. lihat scroll ke bawah tuh tiap item tuh. Harus di zoom biar ngerti. Iya, Keren sih, keren. ada penjelasannya tuh kayak, Clay, ada ceritanya, Clay. Gagah. Clay, Sinler Box. Kalau Anda dengar saya fans Sinler Fatem, Box. Sangat keren. Fatem. Gitu. Gile. Pemain sih, pemain emangnya. No. Iya sih. Clay. Keren. Harusnya yang kayak gini-gini dibantu oleh pemerintah. Asik. Iya. Tapi kadang-kadang kalau udah dibantu pemerintah tuh banyak diminta timbal balik dan formalitasnya sih. Jadi kadang kalau emang orangnya eh apa namanya, idealis tuh kayak malah males berurusan. Sama pemerintah Oh, Konoha. Pemerintah Indonesia kan sangat baik. Saya cinta pemerintah Indonesia. Ayo dong BUMN. terlalu menjilat mas, terlalu menjilat mas. Nggak apa-apa, siapa tahu abis ini di DM sama BUMN kan mau disponsorin, Kle. Tiap episode tak jelat, Kle. Asal ada yang bantu aku beli popok anak tuh, Kle. Ya, mau apa kek. Pemerintah Indonesia keren. Pemerintah Indonesia bagus sekali. Yeay. Gitu. Ya udah, Dah, sip. Thank you, man. gile. Obrolannya hari Aku ini, baru man. baca lagi kandidat capres Kolombia ditembak di Uh, kepala oleh remaja 15 tahun saat kampanye. Gile, mengerikan nih, Cok. Kle. Yang mau tahu gimana kita bahasnya, tunggu episode selanjutnya. Betul, aku baru mau ngomong. Kle. Yoi. Thank you, man. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa di Bye-bye, episode dadah. selanjutnya. Dah. Dadah.